pena itu adalah senjata santri di masa sekarang ya Pak ya? Betul. Mahasantri, Mahad khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Santri-santri sekarang ini menyambung dengan perjuangan santri-santri zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kesayangan kita, Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Grace Bergiani. Nah, teman-teman, di sini saya ingin memberitahu bahwasannya tanggal 22 Oktober nanti kita akan mengadakan salah satu merayakan Hari Nasional, yaitu Hari Santri. Nah, di mana kita sudah kedatangan bukan hanya satu atau dua tapi tiga narasumber langsung nih, karena sangat spesial nih untuk mengadakan acara pada tanggal 22 Oktober nanti, yaitu kita sudah kedatangan tiga, yaitu ada Bapak Masrukin sebagai Kepala Ma'had, yaitu Al-Jami'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di situ juga yang kedua ada Kak Rizky sebagai Ketua Musrif. Dan yang ketiga ada Kak Faris sebagai ketua pelaksana, yaitu ketuplak dari acara yang akan kita adakan nanti pada tanggal 22 Oktober nanti. Kita langsung aja nih ke bintang tamunya, ke narasumbernya. Selamat siang. Selamat siang. Bapak sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Rizky? Alhamdulillah. Kalau Kak Faris nih? Iya, tentu. Alhamdulillah ya. Tadi gimana nih kesibukannya hari-hari ini, akhir-akhir ini gitu? Mau dari siapa ini? Terserah kalau kamu Kari, coba dari Faris dulu ya. Mungkin dari saya ya, karena kan emang ini hari Jumat ya. Iya. Kebetulan saya juga kan dari jurusan fisika kan. Oh, dari fisika. fakultas sains, Nah, hari Jumat itu kan kalau orang-orang tuh dari persaingan tuh biasanya libur gitu ya. Oh, libur. Kalau kan di online gitu ya. Kalau saya itu tidak mengenal kata online Kak. Jadi kita Jumat tetap masuk, apalagi tadi juga kebetulan saya jadwal ngasprak. Ngasprak apa tuh? Oh, ngasprak tuh kayak kita asisten dosen gitu kan. Oh, kita yang asisten bagian dosen. Iya, Ya Allah. kayak bagian ngajar buat di laboratoriumnya Kak gitu. Jadi emang lumayan sibuk ya, Iya, tapi bisa ketemu menyempatkan tuh datang ke podcast Sikap pada hari ini. Nah, terus habis itu ada Kak Rizky. Lagi apa nih kesibukan akhir-akhir ini? Masya Allah, di hari Jumat, di hari Jumat yang kita tahu ya, dengan keberkahan ini, kami dari Mahad biasa Jumat pagi itu ada kajian subuh, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Kita ikut kajian subuh di Masjid Al-Hikmah Kampus 1. Ada juga Bapak Rektor di sana. Oh iya, lumayan sibuk ya jadinya ya. Terus pagi udah sibuk. Dari pagi sampai siang hari ini, sampai sore nanti ya. Oke, gimana nih Pak akhir-akhir ini nih? Kalau saya barusan tadi menjadi rohaniawan pelantikan jabatan di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu para kabak di lingkungan UIN. Ada rolling dan ada satu promosi. Oh, pelantikan ya. Pelantikan jabatan. Jadi Masya Kebetulan Allah saya ya. menjadi rohaniawan. Oh, Jadi agak molor sedikit, nggak apa-apa ya. nggak masalah ya, kita juga ada waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng gitu, bersama Bapak juga. Nah, jadi di sela-sela kesibukan beliau-beliau ini, teman-teman kita juga masih menyempatkan datang nih. Terima kasih ya untuk Kak Rizky, Kak Faris sama Bapak juga. Oke, mengenai Hari Santri nih Pak, kita langsung ke Bapaknya dulu ya kali ya. Aku tuh kan sebagai orang awam nih, kenapa sih masih penasaran sih, kenapa Hari Santri itu ditetapkan pada tanggal 22 Oktober tuh? Ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2015, bahwasanya tanggal 22 Oktober itu ditetapkan menjadi Hari Santri Nasional. Jadi ini kembali kepada resolusi Jihad NU pada waktu itu, yang ditetapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwasanya pada santri waktu itu setelah mendengarkan resolusi jihad dari beliau, kemudian beliau mengangkat senjata untuk melawan penjajah di Surabaya. Sejarah. Ya, sejarahnya seperti itu. Jadi ditetapkan. Makanya temanya sekarang kan menyambung juang merengkuh masa depan. Yaitu artinya perjuangan santri-santri sekarang ini menyambung dengan perjuangan santri-santri zaman dahulu.
Cuman bedanya perjuangan santri sekarang tidak seperti perjuangan santri pada zaman dulu. Kalau dulu santri mengangkat senjata, kalau sekarang santri mengangkat pena. Mengangkat pena. Ya, kalau dulu santri berjuang melawan penjajah, kalau sekarang santri melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan kemalasan dan seterusnya. Nah, itulah yang harus dilanjutkan perjuangan santri-santri terdahulu oleh santri-santri zaman sekarang. Kemudian merengkuh masa depan. Maksudnya di tahun 2045 ketika Indonesia sudah berusia 100 tahun itu diharapkan menjadi Indonesia emas. Indonesia emas. Nah, santri-santri sekarang ini zamannya Mas Rizky sama Mas Faris ya, yang sekarang mungkin usianya 20-an, tambah 20 tahun ke depan berarti usia 40 tahun. Beliau-beliau ini menjadi pemuda masa depan ya. Harapannya. Kalau saya ini sudah 50 tambah 20 udah 70 tahun. Sudah mendekati pensiun ya. Iya. Ya itu kira-kira Mbak. Jadi kenapa bisa diangkat? Jadi pena itu adalah senjata santri di masa sekarang ya Pak ya? Betul. Bukan hanya kalau senjata. Dulu kan bambu runcing. Bambu runcing, tapi sekarang pena gitu sekarang tuh. Pena, iya. Jadi itu adalah salah satu sejarah kenapa dilaksanakannya Hari Santri pada tanggal 22 Oktober. Masya Allah sekali ya. Oke, tadi kan udah tentang sejarah tuh ya. Ada nggak sih? Tema. Iya, sejarah dan tema. Apa sih Pak? Kan kita udah mengetahui tentang sejarah dan umumnya gitu tuh. Nah, kita mengkerucut ke Ma'had Al-Jami'ah. Kan untuk memeriahkan Hari Santri, Ma'had itu sudah mempersiapkan apa aja tuh Pak? Dalam menyambut Hari Santri Nasional dan Expo Kemandirian Pesantren, Ma'had dalam hal ini ditunjuk oleh Bapak Rektor untuk menjadi panitia. Yang nanti panitia teknisnya adalah oleh Mas Faris ya. Jadi ada 2 kegiatan besar. Yang pertama berkaitan dengan Hari Santri itu sendiri. Kita kegiatannya pertama yaitu apel Hari Santri atau upacara Hari Santri Nasional yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 22 Oktober pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi. Ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke Gedung Convention Hall untuk pembukaan acara santri dan Expo Kemandirian Pesantren. Dalam Expo tersebut nanti ada beberapa kegiatan perlombaan ya, seperti perlombaan pidato, kemudian nasyid, kemudian fashion show yang pesertanya itu adalah mahasiswa-mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi bukan hanya. Jadi itu selama 3 hari Mbak, dari hari Selasa, Rabu, Kamis ya, tanggal 22, 23 dan 24 ya. Selain expo, menampilkan produk-produk dari pesantren kita pasarkan di acara expo ini. Juga ada kegiatan tadi beberapa perlombaan oleh mahasantri kita dan pentas seni mahasantri juga. Jadi emang bukan pertanyaan saya Pak. Tadi kan saya kira emang Hari Santri kan hanya bisa diinikan oleh santri saja gitu tuh, dimeriahkan gitu. Misalnya saya sebagai orang awam nih emang bukan anak Ma'had, bisa gitu Pak ikutan gitu. Iya, bahkan ini seruan dari Kementerian Agama bahwa seluruh perkantoran di seluruh Indonesia baik itu Pemda, kemudian tingkat 1, tingkat 2 wajib melaksanakan apel Hari Santri ini. Tapi untuk UIN sendiri tidak hanya apel saja, tetapi dilanjutkan dengan acara Expo Kemandirian Pesantren. Pesantren. Adapun pesertanya dari beberapa pesantren di Provinsi Banten yang telah mendapatkan bantuan inkubasi bisnis. Jadi Kementerian Agama dari tahun 2021 sampai 2024 telah memberikan bantuan inkubasi bisnis kepada pesantren. Kalau di seluruh Indonesia di atas 5.000, tetapi kalau di Banten ada 131 pesantren yang mendapatkan bantuan inkubasi bisnis ini. Tetapi dari 131 ini kita hanya menyiapkan 16 booth atau 16 stand sesuai dengan kemampuan kita. Sederhana tapi insya Allah meriah. Emang
Mana ada sederhana itu Pak, itu udah ini banget ya, banyak gitu tuh. Ada lebih dari 100 itu tadi yang disebutkan oleh Bapak. Ya, 131 itu yang mendapatkan bantuan. Tetapi dari 131 itu yang kita undang hanya 16 saja. 16, Ya. iya. Jadi nanti pilihan pesertanya itu kita mintakan dari bagian Pakis Kementerian Agama Provinsi Banten. Ya. Gitu. Mbak. Jadi ada 16 ya Ya, pesertanya. 16 pesertanya. Nah, tadi kan Bapak udah menjelasin tentang apa aja sih acara-acaranya. Kebetulan kita juga udah mengundang langsung ketua Ya. pelaksananya, ketuplaknya Ya. Pak. Nah, boleh nih dijelaskan tentang persiapan sejauh ini nih tentang ya acara yang akan diadakan nanti. Iya, terkait dengan persiapan ya dari Mahadal Jamiah untuk memperingati Hari Santri Nasional, kita itu mencakup kolaborasi dengan beberapa pihak, Kak. Kolaborasi. Ya, di mana pihak ini kita mengundang atau tadi sudah dibilang oleh Kepala Mahad bahwasanya kita mengajak atau mengundang pesantren-pesantren yang ada khususnya di sekitaran Banten, Kak. Seluruh. Iya, khususnya Oh. gitu ya. Terus kita juga selain dari pesantren ini, kita juga mencangkup atau persiapan terkait dengan teknisnya, Kak. Kayak misalkan kayak seperti tempatnya, pengisi acara dan juga beberapa koordinasi yang bisa berkaitan dengan acara ini gitu, Kak. Nah, ini kan pasti teman-teman sekalian kan juga, kalian kan juga pasti udah penasaran nih, kapan, di mana, jam berapa tuh, boleh tuh dijelasin. Oh iya, untuk persanannya itu kita tadi disampaikan ada 3 hari, Kak. 3 hari Mulai tuh. dari tanggal 22 sampai 24 gitu. Siap. Kita diawali dari pagi upacara atau apel hari santrinya. Kemudian setelah itu kita lanjut untuk acara HSN-nya atau acara Expo Kemandirian Pesantrennya. Kita dilaksanakan di Pension Hall UIN Sultan Hasanuddin Banten. Situ di lantai 1, Kak, kita dilaksanakannya. Dan juga untuk acara atau kegiatannya itu apa aja sih gitu kan. Situ kita ada expo atau kayak bazar gitu, Kak. Terus selain itu juga kita memberikan atau mengadakan satu perlombaan. Perlombaan apa Iya. tuh? Nah, perlombaan tadi ada 3 disampaikan, ada pidato, Pidato. ada nasyid dan juga ada pesan show gitu, Kak. Fashion show juga ada? Ada. Aku kalau mau ikutan boleh gak? Boleh banget, Kak. Boleh tuh. Iya. Boleh berarti Boleh jadi tuh. penonton, boleh jadi dewan juri, boleh jadi peserta juga. Ada kalau misalnya persyaratan-persyaratannya ada apa aja sih? Ada nggak persyaratan khusus gitu? Sebenarnya fleksibel, Kak. Di sini kita apa ya ibaratnya mempersilahkan untuk mahasiswa-mahasiswa UIN gitu, Kak. Jadi dari baik dari kakak maupun siapa silahkan, yang penting mahasiswa UIN gitu, Kak. Dan juga selain itu kita mengajak pesantren-pesantren Pesantren sekitaran lain. kampus gitu. Pesantren mahasiswa gitu. Iya, Pesantren mahasiswa iya, di seluruh dekat-dekat sini gitu-gitu Dekat ya. daerah kampus aja. Jadi menarik banget tuh untuk teman-teman yang misalnya emang kalian penasaran dengan acara ini atau misalnya mau jadi peserta khususnya untuk mahasiswa UIN Banten tuh dipersilakan sekali ya. Betul sekali. Tuh. Kalau misalnya mau daftar kemana sih? Teman-teman mungkin bisa kepoin gitu ya IG Mahadal Jamiah. Di situ sudah kita terapkan, Kak, apa bukannya ibaratnya sudah kita pemberitahuan terkait dengan pendaftarannya gimana aja, juknisnya kayak gimana gitu. Bisa ada linknya dan disertakan di IG gitu, Kak. Kalau misalnya nggak ada inian umur gitu, ada nggak? Umur tidak ada, Kak. Nggak ada. Oh. Kayaknya untuk mahasiswa di sekitaran 19-20 ya. 19-20. 19 ke atas ya. Oh iya benar. Nah, tadi kan udah tentang kita bergeser nih ke ketua ininya, ketua dari Musrif. Nah, ini untuk Kak Rizky dengan tema menyambung juang dan merengkuh masa depan. Kan pasti kan Kak Rizky juga di dalam Ahad itu kan juga melihat antusiasnya tuh. Bisa diceritain gak sih antusias para santriwati dan santri-santri di sana untuk memeriahkan acara ini? Boleh pantun dulu nggak? Boleh, silakan pantun nih. Ya. Siang-siang pergi ke pandangan. Cakep. Pulangnya ngantongin kacang. Cakep. Karena kita sudah di tengah perjalanan. Iya. Semoga kita terus semangat dalam meneruskan. Weh, cakep. Jangan tegang. Iya, tenang aja. Ada lagi? Udah. Oh, Udah Pak. Adapun yang menjadi tagline yang memang pada Hari Santri Nasional ini bertemakan menyambung juang merengkuh masa depan. benar. Dan adapun bentuk aktualisasi untuk meneruskan atau mengisi tema ini ya, melalui kegiatan event Hari Santri ini ya,
salah satunya kita ada juga di sini kegiatan khatmil Quran di dalam kegiatan Hari Santri Nasional ini, yang dimana ini diisi atau dimeriahkan oleh Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah gitu. Dan tentu adanya dengan khatmil Quran ini kita menilai bahwasanya ini ada bentuk penanaman karakter religius, kemudian bentuk penanaman spiritual, intelektual mahasantri, sehingga bisa sebagai penerus perjuangan santri-santri dulu dan sebagai merengkuh masa depan, menciptakan generasi emas lah, generasi penerus para ulama-ulama terdahulu. Masya Allah, jadi emang sudah tentang ada banyak kegiatannya gitu ya. Bisa jelasin gak sih misalnya agenda inti nih, karena kan tadi kan udah ngomongin tentang hari santri atau juga dan acaranya. Kalau santri sendiri mempersiapkannya tuh apa sih? Ada persiapan khusus gak untuk santri di dalam Ma'had Al-Jami'ah? Adanya kegiatan ini kita tidak bisa lepas ya dari mahasantri yang berperan aktif, khususnya mahasantri Ma'had Al-Jami'ah. Mulai dari susunan kepanitiaan, diambil juga dari pengurus, dan di belakang juga kita dibantu oleh mahasantri untuk pemeriahan. Sepertinya seperti di dalam HSN ada kegiatan apel upacara, itu diisi oleh petugasnya dari mahasantri semuanya santri semua, Masya Allah. Kemudian tadi ada khatmil Quran dari mahasantri semuanya. Kemudian perlombaan juga kita mengambil dari mahasantri, baik Ma'had juga mahasantri luar, mahasantri kampus ya, sekitaran kampus. Jadi emang santriwati dan para santri-santri ini juga udah mempersiapkan diri dari jauh-jauh waktu ya. Udah berapa lama tuh persiapannya kalau misalnya dari bulan September ya. September. Nah, kita mulai latihan upacara itu dari bulan September. Udah 1 bulan ini. Aduh, ini sekarang udah Oktober loh, Pak. Masya Allah. Kemarin gladi bersih kemarin. Di depan dia di depan. Alhamdulillah berjalan lancar. Nah, tadi kan mudah-mudahan nanti pas hari hanya nggak ada kendala. Amin. Semoga lancar terus. Kalau udah persiapannya udah mateng mah pasti, Pak. Kita doakan saja yang terbaik ya. Nah, tadi kan udah menjelaskan tentang antusias santri tuh di dalam Ma'had kayak gitu. Nah, kita kembali lagi nih, kita geser ke ketua pelaksananya karena emang sudah deket nih, dikit lagi. Sekarang tanggal berapa gitu tuh? Udah tinggal 18. Ya, beberapa hari lagi gitu ya, Pak. Nah, ada nggak sih tantangan dalam membuat acara yang lumayan besar? Bukan lumayan besar, udah besar banget ini nih. Apalagi untuk kerjasamanya juga dari luar juga. Tantangannya apa sih? Bisa diceritain gak sih dikit-dikit ya spill-nya? Ya boleh Kak. Mungkin dalam setiap kita mengadakan acara ya, yang namanya tantangan itu pasti ada tentu ya Kak. Baik dalam acara kecil maupun acara besar gitu ya. Apalagi ini tuh acara bisa dibilang kita acara besar gitu ya. Iya benar. Kayak persiapannya juga gitu kan. Juga lama. Nah, mungkin dari tantangannya yang pertama itu dari apa ya? Ibaratnya sumber dayanya gitu kan. Sumber daya manusia. Iya gitu. Kalau kita lihat dari Ma'had itu sendiri Kak, itu kayak enggak terlalu banyak gitu ya. Baik dari pengurus maupun mas santrinya. Sedangkan ini tuh ibaratnya diserahkan ke Ma'had untuk mengatur, mengurus terkait punya tanggung jawab besar gitu tuh. Gitu. Makanya dari itu mungkin yang poin yang pertama buat tantangannya gitu ya. Yang kedua, kalau kita pengen mengadakan satu acara besar, meriah gitu ya, ibaratnya wow gitu, pasti kan kayak butuh dana yang besar juga gitu Kak. Jadi itu mungkin poin yang kedua buat tantangannya gitu Kak. Nah, dan ketiga itu mungkin dalam hal mempersiapkan acara berarti kan butuh persiapan yang benar-benar matang gitu ya. Persiapan acaranya benar-benar maksimal gitu kan. Benar. Yang mana harus menyatukan dari setiap isi kepala setiap orang masing-masing yang punya pola pikir beda-beda ya. Iya, betul. Itu yang mungkin agak susah gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu sih Kak. Tapi dari tantangan tersebut juga pasti kan bisa diatasi dengan baik ya pasti. Bisa. Tapi orang-orang ini sudah terbukti kok. Jadi udah beberapa event-event tingkat
nasional atau tingkat provinsi. Masya Allah. Dan mereka yang menjadi penanggung jawabnya dan sekaligus pelaksananya. Jadi dan udah alhamdulillah berhasil. Udah berpengalaman berarti Pak. Tidak usah diragukan lagi. Kita tahun kedua untuk Expo Kemandirian Pesantren itu untuk tahun kedua. Tahun pertama itu tahun kemarin 2023, sekarang 2024. Jadi sedikit banyak ada pengalaman lah. Ya meskipun tadi ya kendalanya ya mungkin masalah dana, mungkin masalah sumber daya manusianya, karena kita kan masih belajar. Tapi meskipun demikian mereka tangguh. Wow. Insya Allah. Masya Allah. Nih, udah sejauh apa persiapannya kira-kira nih untuk ketua pelaksana nih ya? Ya, mungkin karena kita melihat waktunya yang juga sebentar lagi gitu ya. Bentar lagi. Ya, bisa dibilang untuk persiapan alhamdulillah gitu Kak. Tinggal lebih mengulas teman-temannya aja gitu Kak. Udah nih, udah siap nih. Kalau misalnya hari ini gimana nih? Belum berarti kali ya? Sesuai tanggal Kak. Oh, sesuai tanggal. Soalnya udah semangat ini Iya. gua. Apalagi besok Sabtu Minggu gitu tuh. Kenapa enggak gitu? Udah berarti udah siap gitu ya. Insya Allah siap. 80%, 90%? 99,9. Oh. Langsung dimantepin sama Bapak 99. Iya. 99% Harus gitu yakin ya. lah. Harus yakin. Nah, pastikan untuk acara sebesar ini, apalagi untuk tingkat nasional kan punya tujuan nih. Tujuannya apa sih Pak? Misalnya kita langsung ke Bapaknya. Jadi aja nih. begini, latar belakang diadakannya Expo ini bahwa Kemandirian Pesantren itu kan program unggulan dari Gusmen, Iya. Yakut Komas ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dari tahun 2021 sampai 2024 ini ada beberapa pesantren yang menerima bantuan inkubasi bisnis. Dan untuk memamerkan produk-produk mereka, mungkin kalau pesantren kan mereka nggak punya sarana dan prasarana yang memadai. Benar, kemudian SDM-nya juga terbatas. Kemudian kami dari PT KIN Perguruan Tinggi diminta untuk memfasilitasi acara Expo tersebut. Jadi yang menyediakan fasilitas itu kita, tetapi yang mengisi mengisi acara Expo itu adalah pesantren. Jadi Anak-anak begitu. santri Ya. sendiri itu ya Pak. Karena sama baik PD Pontren maupun Diktis kan sama-sama di bawah Kemenak. Jadi kita masih saudara gitu. Manfaatnya mempromosikan mungkin Mempromosikan kali. ya. Memberi ruang untuk mereka juga Ya kali ya Pak ya. betul. Siapa tahu nanti setelah acara Expo ini Iya. mereka bisa memasarkan di kantin-kantin di lingkungan kampus. Kemudian juga sebagai sarana sosialisasi, siapa tahu ada santri-santri pesantren ini mau melanjutkan studinya di perguruan tinggi kayak di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Masya Allah. Jadi ada dua tujuan sekaligus ya. Iya. Pertama tujuan bisnis, yang kedua tujuan studi lah. Studi, tapi dari situ kan bisa langsung mengangkat, mereka kan siapa tahu punya suatu bisa, misalnya mereka bisa bisa diekspos di situ kali Ya, gitu ya bisa. Pak. Iya, oke. Kita geser lagi nih ke ketuanya. Nih, aku mau nanya tentang makna, tentang manfaat. Kan pasti kan santri-santri kan juga mempersiapkan ini, kan mereka punya sesuatu hal yang emang harus dipersiapkan. Manfaatnya menurut sebagai ketua, manfaat hari santri itu untuk mereka semua tuh apa gitu? Pertama dari manfaat dengan adanya kegiatan HSN Iya. yang memang melibatkan mahasantri Mahad khususnya di UIN Sultan Maulana Banten ini, yang pertama itu bisa membangun kekompakan teman-teman mahasantri gitu. Seperti persiapan apel upacara pun kita latihan bersama-sama gitu, latihan bareng mulai dari lokasi per lokasi di depan Mahad, kemudian bergeser di Bilik Raktorat itu perjuangan yang luar biasa, terutama dari Mas Santri Putra yang memang mereka harus datang gitu, menyempatkan waktu, Menyesuaikan waktunya juga ya. ikut latihan di Kuliah, Belum kegiatan. mereka kalau ada bentrok perkuliahan. Nah itu tuh yang emang rada susah. Jadi Nah, secara tidak langsung melatih kekompakan mereka, kemudian bagaimana mereka bisa memanajemen waktu masing-masing. Masya Allah. Maknanya itu ya dalam sekali tuh. Nah kalau misalnya aku mau tanya misalnya dari sudut pandang Bapak nih, makna memperingati hari santri Pak.
maknanya pasti kan ada makna yang hal yang mendalam gitu. Apa tuh? Ya maknanya sesuai tema tadi ya, membangun apa? Menyambung juang, merengkuh masa depan. Jadi menyambung perjuangan santri masa kini dengan perjuangan santri zaman dahulu ya. Kemudian untuk merengkuh atau meraih masa depan. Jadi tujuan utama kita jangka pendek ini adalah menuju Indonesia Emas 2045. Jadi santri-santri masa sekarang yang sedang kuliah ini, mereka tentu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Ada yang jadi menteri waktu itu nanti ya 2045 ya. Gitu ya. Ada yang itu jadi masa-masa gubernur, kita. iya. Gitu. Saya doakan semuanya nanti jadi. Amin ya Allah. Amin yang kenceng amin. Ya amin ya. Doakan baik ya. Ya. Ya itu saya kira itu Maknanya hal yang mendalam ya untuk Indonesia Emas ke depannya nanti itu teman-teman. Ya. Nah, aku mau bergeser lagi nih ke ketua pelaksana gitu. Menurut kamu makna sebagai apa ya? Kamu kan sudah mempersiapkan dari awal sampai akhir. Yang kamu dapat maknanya itu apa? Ya, dengan diadakannya perayaan atau peringatan Hari Santri gitu ya, nasional, di mana di sini kami pengen menjadikan acara ini itu sebagai ajang refleksi gitu kan, sebagai dari para mas santri ataupun mahasiswa gitu ya, yang dimana agar mereka itu selalu mengingat perjuangan para santri terdahulu dan juga melanjutkan Melanjutkan ibaratnya perjuangan. estafet gitu ya, Estafet. jangan stuck diam dulu aja gitu kak, jangan sampai mentang-mentang dulu udah ada perjuangan mas santri, para kiai yang sekarang malah hanya menikmati aja gitu kak, jangan kayak gitu gitu, melanjutkan perjuangan para santri terlebih dahulu. Selain itu juga pengen para mas santri ini dan juga mahasiswa agar selalu apa ya ibaratnya mengingat peran para santri baik dalam sejarah maupun perkembangan bangsa gitu kan. Iya, jadi juga bermanfaat juga ya bagi kedepannya. Manfaatnya banyak ya, maknanya punya makna hal yang mendalam gitu tuh. Nah, aku penasaran nih, harapan ke depan dari masing-masing nih ada pembina atau ketua dari Ma'had dan juga ada ini nih ketua musrifnya dan juga ketua pelaksana. Pasti kan beliau-beliau ini punya harapan untuk kedepannya. Boleh dari Bapak harapannya. Terima kasih. Jadi kemarin ketika kita rapat pimpinan dengan Pak Rektor, Pak Kabiro, jadi untuk kedepannya acara HSN dan Expo ini disatukan dengan rangkaian acara Dies Natalis UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi baik kepanitiaan maupun anggaran. Jadi nanti kepanitiaannya menjawab dari tadi Saudara Rizky dan Faris, karena kita masih belajar mahasiswa. Jadi nanti kalau disatukan kepanitiaannya dengan Dies Natalis kan berarti banyak pegawai-pegawai yang membantu kita. Kemudian dari segi anggaran juga mungkin lebih besar daripada kita tanggung oleh Ma'had sendiri. Dipermudah gitu ya. Kalau untuk setingkat UIN kan anggarannya diharapkan lebih besar. Jadi harapannya itu Mbak. Jadi nanti rangkaian HSN dan Expo ini disatukan dengan acara Dies Natalis UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kita tetap siap membantu tenaga dan pikiran. Harapannya seperti itu ya. Acara sebesar ini tingkat nasional apalagi. Oke. Nah, selanjutnya nih dari Kak Rizky, boleh harapan ke depannya nih untuk Hari Santri. Adapun harapan untuk daripada pelaksanaan Hari Santri ini ke depannya bagaimana mahasiswa pertama kemudian mahasantri tidak apatis terhadap perjuangan santri terdahulu, perjuangan para guru ulama terdahulu. Mereka tahu gitu tuh, sehingga mereka tidak hanya tahu mengenal lingkungan kampus, melainkan mereka tahu bagaimana sejarah perjuangan santri gitu, sehingga gerak-gerik mereka, langkah mereka pun bisa mencerminkan sebagaimana santri dulu berjuang, perjuangan terdahulu melawan para penjajah. Masya Allah, harapannya biar bisa terus diingat oleh generasi muda ya, apalagi santri termasuk terkhususnya gitu tuh. Nah, sebagai kita langsung aja kita geser lagi nih, karena sebagai ketua pelaksana dan juga ini pasti kan kamu tahu nih harapan untuk kedepannya, kan tahu nih susahnya gimana untuk membuat acara besar kayak gini nih. Boleh harapannya? Iya,
Mungkin untuk harapannya dilaksanakannya Hari Santri Nasional dan juga Expo Kemandirian Pesantren kurang lebih sudah disampaikan oleh Kepala Mahad. Hampir sama ya. Gitu ya. Nah, di sini kita hanya ingin apa ya ibaratnya menegaskan atau ingin memberitahukan ke yang lain bahwa tadi Expo Kemandirian Pesantren ini kan ingin apa ya menampilkan atau ingin mempromosikan terkait dengan berbagai produk, keterampilan juga inovasi yang berasal dari para santri dan juga pesantren gitu Masya kan. Allah. Jadi kita pengen dengan mengadakannya kegiatan HSN dan juga Expo Kemandirian Pesantren ingin memberikan kepada para pesantren nih agar lebih mampu mandiri gitu Kak dalam hal mengatur atau dalam hal mempromosikan terkait dengan produknya maupun dengan keterampilan inovasinya gitu Kak, sehingga bisa memberikan kontribusi positif untuk perekonomian bangsa juga. Masya Allah, maknanya juga berkesinambungan gitu. Nah, boleh nih teman-temannya untuk memeriahkan gitu. Kamu kan sebagai ketua pelaksana, dimeriahin dong gitu. Diajak teman-temannya boleh. Ya mungkin untuk teman-teman gitu ya, yang mana acara ini itu bukan hanya acara santri, tapi di sini juga untuk umum gitu Kak. Untuk umum, jadi untuk teman-teman yang pasti banget tertarik karena acara ini tuh kita mengkonsep acaranya itu dengan meriah dan nggak membosankan gitu Kak. Ada perlombaan-perlombaan. Banyak perlombaan ya. Betul, dan juga benefitnya bisa dibilang wow sekali gitu Kak. Ada juga hadiah-hadiahnya ya? Tentu, Aduh, aku jadi penasaran ini. Aduh, boleh daftar nggak sekarang nih habis ini? Dan better kita pre ATM ya. Iya, yang paling penting free HTM ya. Gratis. Gratis banget. Aduh, gratis ada hadiahnya. Ada. Ya Allah. Abis ini kita selesai ini kita langsung daftar daftar ya kali ya. Boleh ya Pak? Boleh. Oke, jadi untuk memeriahkan Hari Santri Nasional ini pasti butuh perjuangan juga ya, dan juga adanya tujuan, makna serta perjuangan yang udah diberikan gitu oleh para santri-santri. Dan sepertinya udah kayaknya ya. Udah selesai nih kita nih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Udah mau menyempatkan lagi nih di tengah kesibukan. Kepada Kak Rizky juga, Kak Faris juga. Sibuk nih kayaknya ya. Tapi bisa nyempatin ke sini tuh ya Allah udah Masya Allah banget ya. Untuk podcast mah apapun harus ditinggal. Untuk podcast, aduh, dipentingkan ya Pak ya Allah. Terima kasih ya Pak untuk Bapak telah menyempatkan hadir dan juga Kak Faris dan juga Kak Rizky. Terima kasih ya Kak. Nah itulah teman-teman perbincangan kita tentang Hari Santri Nasional nih. Oke, itu mungkin sekian dari saya Grace Bergiani Nurata Swadani. Selamat siang, see you. Assalamualaikum.